Saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan sebuah kalimat yang bunyinya begini, terambil dari Amsal pasal yang pertama ayat 8 dan selanjutnya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Saudara dapat telepon, ring. Oh ini Yayasan Mercy Indonesia. Ya. Oh Pak, saya dapat perintah dari atasan saya, orang nomor 1 di Gianyar, dia mau nyumbang 30 juta. Wah senangnya bukan main saya saudara. Ya mohon nomor rekeningnya. Ya. Saya cek dulu siapa ini orangnya, cek. Kemudian saya sudah kirim nomor rekening, Pak baru saya kirim. Tapi mohon Pak titipan, ada titipan dari orang nomor 1 ini, tolong kirimkan 5 juta untuk yayasan ini. Saya sudah mulai tanda tanya ini, ya kan. Saya bilang kalau mau mengirim untuk yayasan yang lain kenapa harus lewat kita? Ya kan. Pak sudah belum? Belum, saya belum lihat pengirimannya, baru saya transfer Pak, benar, bukti transfernya benar sekali, ya kan, tapi saya cek di transferan belum ada, jadi rupanya direkayasa. Jadi orang jahat kadang-kadang kedengarannya baik. Pernah ketemu orang jahat yang kedengarannya baik? Ya kan, wajahnya kelihatannya baik, awalnya kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya dia mau memanfaatkan Anda. Nah, di dalam kalimat ini, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah. Dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, diajak berbuat jahat. Nah, hai anakku, ayat 15. Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Jadi saudara baca kitab Amsal, saya menemukan ada tiga sumber perkataan yang harus saudara berikan perhatian. Tiga ini penting sekali. Nomor 1, perkataan hikmat. Dengarkanlah hikmat, karena hikmat bisa membuat engkau panjang umur dan dihormati di depan Tuhan dan di depan manusia. Jadi nomor 1 yang harus Anda perhatikan dalam hidup adalah hikmat Tuhan. Semua bilang hikmat Tuhan. Perkataan Tuhan. Saudara-saudara, saya selalu menyinggung lagu ini karena lagu ini benar sekali. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Jadi perkataan Tuhan harus menjadi prioritas yang kita masukkan di dalam hati kita. Persoalannya adalah Anda dengar firman, tiap pagi ada chapel, belum lagi membahas ayat-ayat firman di kelas, belum lagi dengar podcast, tapi kok kelakuan saudara tidak berubah, bukan firmannya yang salah, hatimu yang salah. Karena ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan ilalang, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak-semak, dan ada jatuh di tanah yang subur. Jadi kalau Anda ingin hidupmu menghasilkan buah, kondisikan hatimu sebagai tanah yang subur, artinya Anda siap menerima firman dan biarkan firman itu bekerja dalam diri Anda.
Amin. Haleluya. Saya mengajukan pertanyaan, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, minggu ini ayat firman apa yang menjamah hati saudara? Minggu ini kebenaran apa yang menemplak hidup saudara? Minggu ini firman yang mana yang mengoreksi kelakuan saudara? Minggu ini khotbah mana yang saudara tidak akan pernah lupa karena khotbah itu menuntun Anda pada keputusan yang benar. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Saya selalu mengatakan semakin banyak nasihat firman Tuhan yang saudara lakukan, semakin berhasil hidup saudara. Di dalam Amsal pasal 9, saudara akan menemukan ayat yang bunyinya seperti ini. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencapur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Jangan mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal di sini. Ayat pasal yang ke-10. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Tadi dikatakan di awal, siapa yang harus Anda dengar? Nomor 1 firman, nomor 2 orang yang mengasihi Anda. Siapa yang harus Anda dengar dalam hidup ini? Orang yang mengasihi Anda. Karena orang yang mengasihi Anda, ayahmu, ibumu, temanmu, barangkali sahabatmu, mereka tidak akan menjerumuskan Anda. Kalau toh dia marah demi melihat yang terbaik dalam hidup Anda. Saudara-saudara, lebih baik perkataan yang mengkritik dan memarahi Anda, tapi demi kebaikan Anda, daripada lidah manis yang hanya mengucapkan kata-kata sanjungan yang akhirnya menjerumuskan Anda. Edi, kau ganteng sekali. Kau ini laki-laki paling baik di dunia. Kalau ada perempuan belum apa-apa sudah ngomong, kamu paling baik di dunia, itu bukan kata pujian, itu sanjungan. Anda harus bisa membedakan antara sanjungan dengan pujian, beda. Praise and flattery itu beda. Flattery itu misalkan Pak Roni bilang sama Bu Rina, setelah masak, kamu memang tukang masak paling hebat di dunia ini. Itu namanya flattery, membesar-besarkan. Tidak pada kenyataan. Tapi kalau saudara melihat ada teman dan dia betul-betul masaknya enak dan kerja keras, bikin papeda, waduh saya ini diberkati, kamu kerja keras dan saya menikmati. Itu pujian. Tapi kalau saudara mulai loncat dan mengatakan, tidak ada wanita yang sebaik kamu bikin papeda seperti ini. Itu namanya flattery, itu sanjungan. Jangan terkecoh oleh sanjungan, karena di balik sanjungan ada niat negatif. Ya coba Edi maju. Kakak Edi, saya senang sekali ketemu dengan kakak. Baju ganteng sekali ini, luar biasa. Beli di mana? Beli di Risma. Beli di Risma, luar biasa. Kakak, saya sudah berdoa lama supaya bisa beli baju kayak begini nih. Ya, tuh ya, saudara ngerti maksudnya ya?
hati-hati kalau ada orang yang menyanjung, kemudian di balik itu ada udang di balik batu. Karena flattery itu tidak untuk Anda, flattery itu untuk saya. Kalau saya sedang menyanjung orang, saya bukan memberikan yang terbaik, bukan orang itu. Saya punya udang di balik batu untuk diri saya sendiri, di balik ucapan saya. Makasih. Jadi saudara-saudara, perkataan yang harus Anda berikan perhatian, nomor satu tadi perkataan Tuhan, hikmat Tuhan, dan itu sudah sesuai dengan Mazmur pasal 1, itu sesuai dengan Amsal yang mengatakan hikmat itu yang membuat engkau umur panjang, dihargai oleh Tuhan, dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, perkataan orang yang mengasihi Anda harus Anda perhatikan. Menurut saudara siapa aja yang mengasihi Anda? Ayah, ibu, tidak ada ayah ibu yang mencelakakan anaknya, kecuali ayah yang gila. Itu hanya satu atau dua, yang ngajak anak-anaknya saling mengikat tangan kemudian terjun bebas dari gedung lantai 7. Tapi pada umumnya seorang ayah, seorang ibu kalau marah-marah itu kenapa? Karena melihat ada potensi yang bisa menyelakakan Anda. Maka ibu marah, maka ibu memberikan nasihat. Jadi saudara-saudara, Amsal tadi mengatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ayah dan ibunya menjadi marah karena engkau menjadi bebal. Apa artinya bebal? Tidak mendengar perkataan orang tua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tidak mungkin ada ayah yang menjerumuskan anaknya. Tidak mungkin ada seorang ibu yang mencelakakan dengan sengaja anaknya. Maka kadang-kadang seorang ibu mengucapkan kebenaran yang tidak enak didengar di telinga. Tapi tujuannya apa? Menyelamatkan. Kalau ada ibu mengumpat, memaki, kemungkinan kebanyakan minum Shopee. Ya kan, ada ibu-ibu yang orang kalau sudah terlalu banyak minum Shopee, mabuk, ucapannya ngelantur. Ya kan? Dan itu bisa menghujam hati anak dan akhirnya saudara-saudara anak itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Saya mendengar kemarin di dalam tim ini ada yang punya kepahitan dengan orang tuanya. Ya. Dan saya juga pernah ketemu dengan beberapa anak yang saudara-saudara ibunya sendiri yang mengatakan kamu itu bukan anak saya. Kamu lahir dari pohon asem itu. Namanya Wawan. Dulu kita punya pelayanan untuk anak-anak pang. Bahkan kita ngontrak rumah, beli peralatan untuk cuci motor dan sebagainya. Nah ada satu yang namanya Wawan. Wawan ini agak aneh memang, anaknya kacau balau. Saya tanya Wawan apa yang membuat kamu bisa menjadi seperti ini, hidup di jalanan. Saudara tahu dulu di Ramayana itu ada bagian food court. Nah, kelompok anak-anak ini nunggu. Kalau ada orang makan dia tunggu. Kemudian orang yang baru makan pindah, masih ada sisa makanan dia pindah situ. Dia habisin makanan itu. Jadi pada waktu kami menyelamatkan mereka, sewakan rumah, senangnya bukan main. Nah saudara-saudara, saya tanya kepada Wawan, apa yang membuat kamu jadi begini Wawan? Saya ini ditolak oleh ibu saya tidak tahu bapak saya yang mana. Mohon maaf Pak Paulus, ibu saya pelacur. Satu saat ibu lagi main judi, saya datang mau minta uang. Pada waktu saya minta uang kepada ibu, justru ibu saya sendiri yang mengatakan, kamu bukan anak saya, ngapain minta uang saya? Kamu tuh lahir dari pohon asem sana, karena dia tanya bapakku di mana, dia tidak tahu. Saudara-saudara, perkataan itu langsung mengubah sifat, kelakuan, karakter seorang anak, karena perkataan itu tidak membangun. Perkataan itu mencelakakan, perkataan itu bahaya sekali. Jadi ingat baik-baik saudara,
dipukul dengan rotan itu bisa sembuh 3 minggu. Dipukul dengan kata-kata bisa dibawa sampai mati. Waspadai ucapan Anda. Tengok teman saudara, waspadai ucapanmu. Amin. Jadi ini penting sekali bagi kita semuanya, saudara. Jadi kalau ada teman menegur saudara karena ingin melihat Anda selamat, aman, harusnya saudara bilang apa? Pernah ditegur teman? Pernah diingatkan oleh teman? Harusnya saudara bilang apa? Terima kasih. Saudara harus bilang terima kasih. Karena saudara, sekali lagi, perkataan orang yang mengasihi Anda layak untuk didengarkan.